Saya akan bacakan janji baptisan. Apakah saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Dan apakah saudara rindu untuk hidup dalam satu hubungan yang menyelamatkan dengan Dia? Ya, sangat bersedia. Apakah saudara menerima ajaran-ajaran Alkitab sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan dasar kepercayaan Gereja Masih Advent ke-7? Dan apakah saudara berjanji oleh kasih karunia Allah untuk mengatur hidupmu sesuai dengan ajaran itu? Apakah saudara menerima? Ya, amin. Baik. Saya percaya. Baik, yang ketiga, apakah saudara rindu untuk dibaptiskan sebagai suatu pernyataan umum tentang kepercayaanmu kepada Yesus Kristus untuk diterima dalam persekutuan Gereja Masih Advent hari ke-7 dan untuk menyokong gereja dan misinya sebagai seorang penata layan yang setia melalui pengaruh pribadimu, melalui persepuluhan dan persembahan dan suatu kehidupan pelayanan? Ya, bersedia. Baik, terima kasih. Dengan demikian, Bapak Gibson Tambobolon sudah menerima, berjanji di hadapan jemaat, berjanji di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita turun ke kolam baptisan yang dipimpin oleh Pendeta Desmond Silitonga, sekali lagi kita berdoa agar Tuhan yang memimpin. Kita minta Om Stefanus memimpin kita dalam doa. Saudara, di mana saja saudara berada, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi setiap orang yang benar-benar ingin mencari wajah-Mu di hari-hari terakhir dunia ini. Terima kasih Tuhan, bila mana kami menyaksikan acara pagi ini, hati kami terharu dan gembira bila mana keputusan diambil oleh Bapak Gibson untuk menyatakan Yesus di depan jemaat, di depan hamba-hamba Tuhan, dan segenap manusia, malaikat, dan orang-orang yang menyaksikan acara ini. Sungguh satu sukacita bagi kami Tuhan. Inilah pengalaman yang terjadi di Efesus. Bila mana Paulus datang mengunjungi jemaat Efesus, ada banyak orang yang telah dibaptis menurut baptisan Yohanes. Tetapi bila mana mereka mendengarkan pekabaran yang disampaikan Paulus, ada banyak ajaran-ajaran yang baru mereka dengar. Kemudian mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Paulus. Maka pada hari Jumat ini, demikianlah juga terjadi kepada hambamu, Saudara Gibson Tambobolon. Bila mana dia telah mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru, yang belum pernah didengarnya selama ini. Kemudian dia merasa mengasihi Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi dia. Maka pada hari Jumat ini, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan sepenuhnya, ingin mengikuti Yesus berdasarkan Alkitab. Dan kami mohon Tuhan, bila mana hamba-hambamu yang menjalankan tugas pada hari Jumat ini, sementara Pak Gibson masuk ke dalam kolam baptisan, biarlah Roh Kudus turun ke atasnya, sebagaimana yang telah dialami oleh umat Tuhan di jemaat Efesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai hambamu, Pendeta Silitonga, dan semua yang bertugas pada hari Jumat ini. Di dalam namamu yang indah Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam, selamat pagi kami ucapkan kepada semua umat Tuhan yang menyaksikan satu tayangan pada pagi hari ini. Kita boleh mengenal akan hamba Tuhan Bapak Gibson yang baru saja menerima baptisan kudus pada hari ini. Kita bersyukur
kita akan mengenal kembali perjalanan iman Pak Gibson. Bagaimana perjalanannya bersama dengan Tuhan. Bagaimana perjalanannya bersama dengan keluarga. Salam Pak Gibson, apa kabar? Shalom, kabarnya luar biasa dan sangat. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kondisi semuanya sehat-sehat, baik-baik? Iya, saat ini semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, puji Tuhan. Kita mau mengenal lebih dekat keluarga Pak Gibson. Boleh perkenalkan nama lengkap, istri, anak-anak, keluarga, dan tinggal atau domisili di mana ini sekarang nih Pak? Silakan Pak. Nama saya Gibson Togi Tampu Bolon. Dan istri saya Ibu Purba. Anak saya Cindy Annigi Inleon. Kami berdomisili di Pekanbaru, Jalan Panca Usaha. Ya, Iya. boleh mendapatkan sedikit Pak, bagaimana bisa terjadi kecelakaan kerja yang membuat Pak Gibson hingga saat ini ya tidak bisa berbuat banyak, hingga hanya melakukan aktivitas bisa dikatakan di atas tempat tidur. Boleh diceritakan Pak? Iya, itu 25 tahun yang lalu ketika saya bekerja di sebuah perusahaan, sebuah pengeboran. Pada saat itu besi menimpa punggung saya, di mana pada saat itu saya nggak bisa menerima keadaan tersebut di 25 tahun yang lalu. Sehingga mengakibatkan saya telak di tempat tidur dari sejak 25 tahun yang lalu hingga sekarang. Dan puji Tuhan, dari 25 tahun yang lalu saya mengalami kejadian ini. Sebenarnya kalau saya kembali di masa itu, 7 tahun lamanya saya tidak dapat menerima keadaan ini. Di mana saat itu saya kira saya orang sehat, jadi nggak mungkin saya begini keadaannya. Itulah yang saya pikirkan pada waktu itu, sehingga saya mengambil jalan pintas dengan putus asa. Semua dokter-dokter mengatakan jangan sampai ada benda tajam atau benda tumpul sekalipun di sekitarnya, karena matanya menunjukkan dia putus asa. Gitu kata dokter. Dan puji Tuhan selama 7 tahun itu saya diperkenalkan oleh Tuhan Yesus dengan kasih bersama istri dan anak saya. Disitulah saya mengenal kasih Tuhan itu, sehingga saya dapat menerima keadaan ini. Itu dia, Pak. Ada ayat Alkitab kesukaan Pak Gibson mungkin sebagai ayat kekuatan bagaimana Pak Gibson bisa naik ke atas dari keputusasaan itu. Iya, pada saat itu hamba Tuhan ada bercerita tentang firman Tuhan yang mengatakan bahwasanya dalam kelemahanmu engkau kuat. Pada saat itu saya tidak terima dengan ayat tersebut. Bagaimana mungkin orang yang lemah kok kuat? Di mana kuatnya? Itu pada saat itu saya menerimanya. Dan puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, justru di dalam kelemahan saya ada Tuhan. Itu rupanya rahasianya. Di dalam kelemahan itu, mungkin saya kalau sehat, saya tidak ada Tuhan. Saya akan mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepintaran saya. Saya sama sekali tidak memiliki Tuhan. Itu mungkin yang saya dapat dari inti dari ayat tersebut. Jadi ketika saya menerima dengan lapang dada bahwasanya saya harus menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, disitulah saya dikuatkan. Puji Tuhan. Ya, amin. Kalau saya kutip itu dari 2 Korintus 12 ayat 10, bagian B, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, itu Amin. adalah satu firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang membangkitkan titik di mana kelemahan Pak Gibson mengalami perjalanan iman, sekalipun kondisinya lemah, ya tidak berdaya di dalam Yesus bisa kuat. Ya, puji Tuhan, ya itu menjadi kekuatan. Lalu bagaimana aktivitas sehari-hari Pak Gibson selama kurang lebih 25 tahun ini pasca kecelakaan itu? Puji Tuhan, pada saat saya putus asa itu tadi, ya di mana 7 tahun lamanya saya bergumul terus dan dengan keputusasaan, saya sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi sejak saya menerima Tuhan Yesus, puji Tuhan,
saya dapat menerima keadaan ini, dan pada saat itu juga saya bisa langsung katakan ingin berkarya. Saya bilang, apa yang bisa saya perbuat untuk keluarga? Itu saya bilang untuk istri saya. Dan kebetulan istri saya mengajak adik dari istri saya ya, untuk ikut bergabung dengan membuat pada saat itu jalinan-jalinan tas. Ya, saya bisa buat di atas tempat tidur. Dan puji Tuhan pada saat itu saya bisa menjalin tas dengan yang bagus, walaupun itu dari limbahnya perusahaan. Saya jalin dengan baik dan ternyata kuat. Laris manis. Orang suka dengan kreasi-kreasi yang saya bentuk. Kenapa? Karena saya sudah mengenal Tuhan, dan kebetulan kreasi-kreasi saya pun timbul dengan ide-ide yang baik. Amin. Tuhan. Kalau boleh tahu, bagaimana Pak Gibson memberikan informasi kondisi fisiknya sekarang, bagian mana yang bisa beraktivitas, bagian mana yang tidak, supaya jemaat umat-umat Tuhan yang menyaksikan ini bisa mengenal lebih dekat lagi akan kondisi Pak Gibson saat ini. Oh, iya. Sebenarnya keadaan saya di tempat tidur nggak bisa bergerak sama sekali dengan kedua kaki, di mana mulai dari pusar atau pusat saya sampai ke bawah tidak dapat saya rasakan. Sehingga hanya kedua tangan saya yang bisa bekerja dan pikiran yang cerdas diberikan oleh Tuhan. Itulah yang membuat saya semakin bersemangat. Oh, berarti saat ini kondisi Pak Gibson sedang duduk ini ya, itu juga harus berpegang ya, supaya bisa stabil. Memegang ini apa ini? Terali jendela. Jendela. Iya, ya, jadi untuk keseimbangan duduk pun sangat sulit ya. Jadi memang benar-benar bisa dikatakan 99% aktivitas di atas tempat tidur ya. Iya, dan dalam keadaan tidur. Iya, dalam keadaan baik, tidur. memang kalau kita lihat tadi dalam firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat 10 tadi memang dalam kondisi lemah secara fisik. Tapi kita lihat bagaimana wajah Pak Gibson, bagaimana semangatnya bahwa di dalam Kristus dia kuat. Ya. Iya. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana Pak Gibson bisa naik lagi mengenal pekabaran dari gereja Advent? Boleh cerita Pak, dari mana Bapak tahu dan bagaimana Bapak tahu bisa merespon akan firman Tuhan atau pelajaran yang Pak Gibson dapatkan? Sebenarnya selama ini saya sudah mengenal dengan firman Tuhan. Terbukti tadi dengan ayat firman yang tadi yang bisa saya katakan tadi. Tapi karena saya berkenalan dengan Opung Heniswondo yang ada di Amerika lewat Facebook, itu banyak lagi, lebih dalam lagi diperkenalkan saya lewat WA, lewat telepon. Beliau memang sangat baik. Luar biasa Tuhan pakai untuk memakai banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Dan kebetulan beliau memperkenalkan saya dengan gereja PMAHK, di mana Pak Aldeman dengan Bapak Stefan yang memimpin acara tersebut lewat Zoom. Dan saya banyak mengikuti Zoom setiap hari. Bisa dikatakan 3 kali, ya 3 kali 1 minggu. Saya tetap hadir, walaupun ada Zoom yang lain lagi, saya ikuti semuanya. Itu menambah untuk lebih dalam lagi saya mengenal dengan Advent dan kebenaran. Seingat saya Pak Gibson pertama kali join di Zoom Mon Moria 31 Desember kalau tidak salah Pak ya. Oh iya, gitu ya. Iya. Aku ya, seingat saya pertama kali Jemaat Mon Moria mengenal Pak Gibson secara visual pada saat kita acara buka dan tutup tahun 31 Desember. Dan seingat saya pada saat itu Pak Gibson minta untuk bersaksi. Namun karena waktu durasi sangat terbatas, hanya 2-3 menit. Namun saat ini jemaat umat-umat Tuhan sudah mendengar sangat lengkap kesaksian dari Pak Gibson. Ya, kita boleh mengenal akan imannya lebih dekat. Lalu pada saat pelajaran-pelajaran apa dan bagaimana Pak Gibson ada gerakan Roh Kudus untuk meminta untuk dibaptis? Boleh cerita Pak, apa yang mendasarinya? Iya,
kebetulan saya sudah mengikuti banyak, dan kebetulan pada waktu bulan 1 yang lalu Bapak Stefanus bercerita tentang Roh Kudus. Di saat itu saya langsung merasa ada panggilan Roh Kudus untuk mengenal lebih dalam lagi bagaimana tentang gereja Advent, bagaimana tentang kebenaran yang sebenarnya. Saat itu langsung saya bertanya pada Bapak Stefanus, seandainya saya dibaptis, apakah gereja Advent akan menerima saya? Saya bertanya seperti itu. Puji Tuhan, Bapak Stefanus langsung respon. Beliau langsung bilang, kapan Bapak yang akan mau dibaptis? Wow, dengan segala kemurahan hati Tuhan, dengan kesenangan hati saya katakan, kalau bisa hari ini atau besok. Langsung saya katakan, Pak, rupanya ada jadwal-jadwalnya yang untuk ditentukan. Dan akhirnya saya ditentukan pada hari ini, tanggal 4 Maret. Di hari ulang tahun saya, ini juga merupakan hari ulang tahun orang tua saya, yaitu ibu saya. Puji Tuhan, saya menerima kebenaran sekaligus. Ya, begitu Pak. Puji Tuhan, hadiah yang indah yang Tuhan berikan kepada Pak Gibson, kepada keluarga secara khusus. Selain panggilan ini, boleh lebih detail lagi Pak, kira-kira apa yang mendasari kenapa Bapak mau dibaptis? Apakah ada yang suruh? Apakah ada yang minta? Apa yang dasarnya begitu lihat pelajaran ini? Kenapa ada dorongan itu? Apa kira-kira Pak? Oh, begini, sebenarnya ceritanya merupakan sebuah perjalanan yang cukup panjang sebenarnya. Iya, mungkin Roh Kudus yang berbicara kepada saya langsung dengan lewat pelajaran itu. Lewat Opung Henisondo pada saat itu. Beliau bukan suruh saya untuk masuk ke Advent, tidak. Beliau tidak pernah. Beliau hanya mengajarkan kebenaran. Jadi pada saat itu beliau mengatakan, saya sangat senang karena beliau panggil nama saya Gibson. Gibson, saya sangat senang jika engkau sudah mengenal dengan kebenaran dan kamu bisa berkarya sendiri untuk keluargamu. Dengan demikian, seandainya Opung pun berangkat atau pergi ke hadapan Tuhan, saya sudah sangat senang. Di situ saya sangat nangis. Sampai sekarang saya mau nangis. Itu luar biasa. Saya anggap itu kata-katanya Tuhan pada saya. Kenapa orang yang tidak pernah saya kenal, bahkan beliau tinggal di Amerika sana, saya berada di Indonesia. Kenapa bisa ada kata-kata seperti itu kepada saya? Begitu sayang beliau kepada saya. Saya anggap itu adalah Tuhan sendiri yang bicara langsung lewat Opung Henisondo. Baik, puji syukur, terima kasih. Karena tidak semua orang, kenapa saya tanya berulang Pak Gibson? Karena tidak semua orang mau peka mendengar panggilan Roh Kudus. Jadi bagi umat Tuhan, bagi jemaat yang menyaksikan tayangan ini, kalau Roh Kudus berbicara ke dalam hati kita, jangan keraskan hatimu. Karena Roh Kudus punya kuasa untuk memanggil kita. Kita harus meresponnya dengan segera. Ya, Amin. Kita senang akan pengalaman indah ini. Ya, Pak Gibson menerima baptisan kudus, dan kami terus doakan supaya iman Pak Gibson akan terus bertumbuh. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam pengharapan. Untuk ke depan, setelah Pak Gibson menerima baptisan kudus, apa kerinduan Pak Gibson bisa bagikan kepada orang lain lewat keterbatasan yang Pak Gibson miliki, namun Tuhan bisa pakai? Apa kerinduan, keinginan Pak Gibson untuk menjadi alat Tuhan? Kerinduan saya yang terdalam sebenarnya, dengan keadaan saya yang tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya ingin berdoa bagi banyak orang lain dipakai oleh Tuhan, karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Kalau saya berkhotbah mungkin orang nggak bisa terima atau gimana. Jadi dengan berdoa saya, semoga orang semua banyak mengenal dengan kebenaran dan mengenal dengan kasih-Nya Tuhan. Puji Tuhan, mereka dikuatkan seperti saya juga bisa dikuatkan oleh Tuhan. Demikianlah harapan saya buat orang-orang yang lain. Baik, untuk pertanyaan terakhir bagi Pak Gibson. Apa
kiat pesan Pak Gibson bagi umat Tuhan yang mendengarkan panggilan Roh Kudus yang belum memberikan respon? Saya rasa panggilan itu ada waktunya untuk kita bisa dapat menerima dengan lapang dada. Tapi dengan keadaan yang sudah teman-teman lihat dengan keadaan saya, mengapa harus menunda? Kalau seandainya Tuhan sudah berbicara kepada Anda, segeralah untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyediakan tempat buat kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, dalam kondisi terbatas, Pak Gibson juga bisa menjadi alat bagi Tuhan. Ya, kita tetap mendoakan pertumbuhan iman Pak Gibson bersama dengan Ibu, bersama dengan Cindy, bersama dengan umat-umat Tuhan di seluruh dunia yang menyaksikan tayangan ini. Karena kita percaya, setiap panggilan dari Tuhan, kita harus memberikan respon. Ini aku, pakailah aku Tuhan, gunakan aku Tuhan, sebagaimana Pak Gibson menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka mari pastikan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Pada saat Tuhan datang kedua kali, kita akan semuanya masuk dalam kerajaan sorga. Ya, Tuhan memberkati Pak Gibson, Tuhan memberkati Ibu Buru Purba, Tuhan memberkati Cindy juga. Kita semuanya tetap setia sampai Maranatha. Amin. Amin. Iya, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Amin. Salam sejahtera Kristus. Saya mau menceritakan ya sebagai bersaksi ya, bagaimana saya menjangkau jiwa melalui media sosial yaitu Facebook, ya kadang-kadang di WA. Nah, jadi Gibson Tampu Bolon ini adalah teman Facebook saya. Suatu hari dia minta sama saya di Facebook, tolonglah Ibu kirim ke saya lagu, katanya. Jadi lagu apa? Terus lagu ya lagu rohani gitu kan. Dia kasih tahu judulnya udah. Terus lalu saya bilang, dia bilang kirim di WA. Kalau gitu kasihlah WA-nya kamu. Nah lalu dia kasih saya WA-nya. Terus saya bikin di WA. Ya memang saya suka menginjilin di Facebook, di WA. Ya ini orang, saya berdoa, Tuhan, ya Engkau yang kirim saya. Oke, saya mau injilin dia, segitu kan. Ya udah, ya biasa-biasa. Tapi pertama kali sih enggak cerita tentang penginjilan, mesti basa-basi lah ngobrol. Terus dia cerita, dia pertama panggil saya Ibu. Ibu katanya, saya mau kasih tahu keberadaan saya, fisik saya, dia bilang kan. Jadi saya bilang, ya fisik apa? Saya ini lumpuh, udah 25 tahun, dia ceritalah keberadaan dia. Saya dengar gitu, masuk dia, kalau nggak mau berteman sama saya, orang cacat juga nggak apa-apa, masuk dia begitu, dia merendah. Jadi mana mungkin saya nggak mau berteman, siapapun kan, kita harus berteman sekalipun dia penjahat, kan kita harus rangkul dia untuk kita bawa dia ke jalan benar kan. Jadi saya pikir apalagi dia lumpuh, dia kan butuh hiburan, butuh kita dorong kasih semangat supaya dia juga lebih bergantung kepada Tuhan. Nah situlah saya terus pelan-pelan mulai saya injilin dia, terus saya ajak teman-teman, saya ada kami ada grup doa, memang kecil, cuman hanya berapa orang, tapi kami memang spesial untuk mencari jiwa grup doa ini. Jadi pagi ada satu grup, malam juga ada. Jadi kami doa saat kita doain ya satu orang bernama Gibson Tampu Bolon supaya dia mau menerima kebenaran. Kemudian saya setiap hari kirim dia renungan yang dibuat oleh Bapak Stefanus Wijaya. Memang dia yang bikin renungan. Saya kalau di WA saya nggak pernah bikin renungan, jarang lah saya bikin renungan. Paling di Facebook saya bikin renungan. Tapi saya dari Pak Stefanus sudah banyak, jadi saya nggak perlu bikin lagi. Saya ambil dari Pak Stefanus punya, saya kirim mereka semua. Jadi saya baca-baca, tapi terus suatu hari saya bilang gini, Gibson, kamu ikut Zoom dong, saya bilang kan.
Terus dia bilang, terus dia udah panggil saya Opung tuh. Opung, saya bukan nggak mau, karena saya punya HP ya nggak memadahin untuk ikut Zoom katanya kan. Oh kalau gitu kamu gini aja, anak kamu atau istri kamu ada nggak HP-nya yang bisa? Anak saya ada katanya. Kalau gitu pinjam aja dulu dia punya. Pakai sementara dia punya dulu. Terus berdoa minta sama Tuhan ya. Saya nggak janjikan enggak, nanti saya beli. Enggak, saya memang dari mana uang juga saya mau kasih dia. Saya kira, biasanya berdoa aja. Nanti pasti Tuhan kasih. Ya gitu. Jadi saya berdoa. Kami berdoalah sama teman-teman semua juga berdoa. Kemudian dia mungkin juga pasti berdoa juga kan. Terus teman saya yang tim doa kami ini satu dia bilang gini, tante HP berapa sih satu di Indo? Saya juga nggak tahu. Kalau gitu tante tanyalah HP berapa sih? Oke lah. Jadi saya tanya sama anak saya, menantu saya, berapa sih HP untuk Zoom? Dia bilang 1 juta juga ada, bisa. Katanya, oh ya, oh gitu. Memang kami kan nggak tahu, soal kami di Amerika kan nggak tahu harganya Indonesia punya HP. Jadi terus saya bilang, oh 1 juta cukup lah. Kalau gitu saya suruh anak saya ya transfer, kasih dia 1 juta biar dia beli teman doa ini yang bilang kan. Jadi dia bilang kalau 1 juta, oke lah nanti suruh anak saya. Ya udah, terus anaknya berapa hari dia kirim dia. Terus kirim ada satu teman bilang, kami ngobrol, kalau 1 juta HP baru pakai berapa hari nanti rusak. Kasihan juga dia nanti malu lagi ngomong gak enak katanya. Kita kalau mau kasih orang, kasih yang bagus dong. Ya deh kalau gitu, ya nantilah tunggu saya. Terus saya bilang dia, Gibson, jangan dibeli dulu, ini uang ya. Saya bilang, simpan dulu. Karena jangan beli yang murah itu. Saya bilang nanti cepat rusak. Ya deh, Opung katanya. Ya udah. Terus tiba-tiba saya ada satu teman sama saya, dia telepon saya. Ini teman dia enggak pernah telepon, tiba-tiba hari itu teman WA saya juga baru saya ketemu dia juga baru 1 kali. Jadi dia telepon saya, dia bilang dia ngobrol sama saya, terus habis ngobrol biasa lah, terus dia ada sedikit masalah, terus dia bilang, tante doain saya. Iya oke. Terus saya doain dia, doa habis selesai doa berhenti, terus tiba-tiba dia taruh teleponnya, terus dia telepon balik. Saya kaget, ada apa? Ya ada apa? Saya bilang, aduh, dia bilang tante, apa sekali mujizat katanya, itu barang yang kita cari itu ketemu di main kucing katanya gitu. Oh ya, oh puji Tuhan lah. Ya memang doa pas sekali. Jadi saya ngobrol lagi. Saya juga lagi doain. Terus saya bukan sengaja mau minta sama dia karena dia bukan grup doa kita. Saya nggak pernah mau minta. Jadi sebenarnya kita berdoa aja. Saya juga pada tante juga ada pergumulan mau nolong orang. Ya kasihan loh. Saya cerita gitu tentang ini orang lumpuh. Jadi dia suruh dia dengar Zoom, tapi kita suruh dia beli HP, sedangkan dia nggak ada masukan. Kenapa nggak kerja, nggak apa gitu, gimana ya, kebanyakan kasihan. Jadi kami berdoa aja, nggak tahu apa. Terus dia bilang, udah tante nggak usah pikir, nanti saya yang kirim katanya. Pertama dia bilang nanti saya kirim kali $100. Tapi puji Tuhan dia baik sekali memang orang ini. Nah, dia kirim $200. Jadi akhirnya cukuplah beli HP itu. Saya, nah Gibson, itulah kau doa Tuhan jawab ya. Nah akhirnya tuh dia beli, dia pakai itu HP. Karena saya pikir kan masa suruh dia beli dengar Zoom, karena saya percaya bahwa iman timbul dari pendengaran. Di Roma pasal 10 ayat 17 kan situ kan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau dia dengar, tapi puji Tuhan, terus dia dengar Pak Stefanus kan dia ikutin terus Rabu malam, Jumat malam juga ikut, Sabat dia ikut, terus dia dengar, dia bilang dia bagus sekali. Saya juga nggak pernah suruh dia
udahlah baptis ya, masuk Advent. Saya nggak pernah mau menyuruh orang masuk Advent gitu. Nanti soalnya kalau dia nggak cocok, dia pasti keluar. Saya nggak mau, biar Roh Kudus yang bekerja. Tapi puji Tuhan, pas waktu Pak Stefanus bahas tentang Roh Kudus, tiba-tiba dia minta sama Pak Stefanus, Pak Pendeta, kalau nggak salah dia bilang, saya mau minta dibaptis, dia bilang gitu sama Pak Stefanus. Nah itulah, lalu dia terus Pak Stefanus bilang, oke, saya urus katanya. Nah terus Pak Stefanus lah dengan Pak Pendeta Hardeman yang urus itu. Jadi karena saya pikir, ya saya kan nggak bisa buat apa-apa lagi, karena dia mau itu, emang tujuan saya kan cari jiwa aja. Yang penting nggak sudah dapat, saya serahkan sama pendeta yang terdekat yang mana, yang apa, tapi dia sendiri minta sama Pak Stefanus. Jadi ya sudah terserah lah, Pak Stefanus yang urus, ya puji Tuhan dia akhirnya ya inilah tanggal 4 Maret ini Jumat dia dibaptis. Jadi inilah kesaksian saya.